Setelah insiden salah paham antara Aryan dan Madhav pada video sebelumnya, di mana Aryan mengira Madhav menyakiti Imli, Imli langsung memperingatkan Aryan dan bertanya mengapa Aryan menyerang Madhav tiba-tiba tanpa bukti apapun. Imli menanyakan apakah Aryan mempunyai masalah pribadi dengan Madhav, sehingga dia tidak menghargainya pada acara penghargaan karyawan hari ini. Aryan menjelaskan alasan Madhav tidak mendapatkan penghargaan karena Madhav baru saja bergabung dengan perusahaan. Tapi Imli tidak puas dengan jawaban Aryan. Meski anak baru, Madhav sudah menyelesaikan 3 tugas bersamanya. Imli meminta Aryan untuk mempercayai Madhav dan memperlakukan sama untuk semua karyawan. Kemudian Aryan menelepon Jyoti, ingin melihat CCTV di mana Madhav membeli obat tidur untuk Imli. Jyoti langsung tegang, berpikir bagaimana dia membuat rekaman CCTV palsu. Jyoti pun terlihat menelepon seseorang untuk membantunya. Setelah pertengkaran barusan, Imli dan Aryan saling diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya berbicara lewat hati. Dalam hati Imli berkata, semoga Aryan tidak bertanya tentang malam operasi penyamaran itu. Sedangkan Aryan berbicara dalam hati, bagaimana dia menemukan jawaban tentang Imli yang bisa hamil sementara dia tidak subur, dan bagaimana dia bisa tahu tentang malam operasi penyamaran itu. Hari ini Imli tidak berangkat ke kantor. Maka dari itu dia menelpon Madhav untuk datang ke rumah untuk menyerahkan tugasnya. Sementara Aryan di kantor mengetahui jika Madhav akan pergi ke rumah hari ini. Saat itu, Imli memberi makan Mirchi, burung beo peliharaannya. Tak seperti biasanya tampak Mirchi ketakutan terbang ke sana kemari. Dan ternyata benar, ada bayangan seseorang di luar kamar. Imli melihat bayangan tersebut dan berteriak. Imli? Aryan bergegas menghampiri, lalu keluar untuk memeriksa. Bertanya kepada keluarganya apakah mereka melihat seseorang di rumah itu. Setelah mencari, Aryan menemukan seorang pria di ruang tamu. Dia segera menangkapnya dengan menarik kerah bajunya. Tapi tiba-tiba Jyoti menghentikan Aryan dengan memberitahu bahwa pria itu adalah Harry, mantan suaminya. Jyoti beralasan jika kemarin Harry menelepon untuk meminta maaf dan tidak memberitahu Aryan sebelum mengundang Harry. Kedatangan Harry bermaksud untuk mengajaknya pulang. Jyoti menampar Harry. Kedatangan Harry ke rumah Ratore karena dipaksa Jyoti untuk membantu dalam rencananya. Jyoti mengancam akan menyakitinya seperti dia menyakiti Nargi saat itu. Dan apa tugas Harry? Ya, Jyoti memerintahkan Harry untuk membantunya menghabisi Imli. Aryan melihat Madhav berada di kamar Imli. Dengan marah Aryan memukulnya karena lancang memasuki rumahnya mencoba menakut-nakuti Imli. Imli menghentikannya, memberitahu jika dialah yang memanggil Madhav ke rumah. Aryan semakin marah. Merasa bingung siapa teman-teman Imli yang sebenarnya. Aryan terus melampiaskan amarahnya, sehingga membuat Madhav menjadi tegang dan meminta mereka untuk tidak bertengkar karena dia. Setelah Madhav pergi, Aryan dengan marah mencoba memukul tangannya di atas meja, tapi Imli menghentikannya dengan mengatakan dia akan menangis jika Aryan mencoba melukai dirinya sendiri. Air mata Imli jatuh di tangan Aryan. Imli tahu Aryan tidak akan cemburu tanpa alasan apapun. Imli bertanya mengapa Aryan memandang Madhav seburuk itu. Imli menjelaskan dia sudah mengenal Madhav sejak lama ketika di Pangdan dia. Lalu mengapa Aryan bisa menilai Madhav jahat. Imli meminta Aryan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Imli mendengar suara Mirchi dan bergegas keluar. Jyoti membunuh Mirchi. Imli mencari Mirchi dan tidak menemukannya. Aryan menghiburnya dan tahu Mirchi pasti kuat seperti Imli. Imli menangis karena dia tidak bisa kehilangan orang-orang terkasihnya sekarang dan akan kehilangan nyawanya jika salah satu orang terkasihnya berpisah darinya lagi. Aryan memeluknya dan mengatakan itu tidak akan terulang lagi. Kemudian telepon berbunyi, memberitahu jika besok Imli akan meliput acara media sosial anak-anak pada jam 8 pagi dan menyerahkan laporan liputan pada jam 12 siang. Pada malam hari, Aryan sibuk bekerja di laptopnya sambil duduk di tempat tidur. Imli mengingatkannya bahwa sudah jam 10 malam dan bersikap romantis. Saat sedang asyik-asiknya, mereka mendengar suara gelas pecah. Ternyata dia adalah Jyoti yang tak sengaja menjatuhkan gelas saat mengambil air minum. Aryan membantunya mengambil pecahan gelas, hingga sebuah kaca menusuk tangannya.
Jyoti membawa perban untuk luka Aryan dan bertanya pada Aryan apa yang sedang dipikirkannya. Aryan menjawab bahwa dia sedang memikirkannya dan dapat merasakan sakit yang dirasakan Jyoti. Aryan berharap Jyoti dan Harry bisa menyelesaikan masalah mereka dan bersatu kembali. Aryan mengizinkan Jyoti tinggal di rumahnya sampai dia mau, karena sekarang dia sudah menganggap sebagai keluarga. Jyoti kemudian berpikir bahwa hubungan antara dirinya dan Aryan akan membaik karena Imli akan meninggal besok. अगर किसी के बीच कुछ ठीक होना है तो वो गुड मॉर्निंग बच्चों। Paginya, Imli meliput acara budaya anak-anak. Dibantu seniornya bernama Raghu dan bukan Madhav. Alasan Madhav tidak membantu Imli karena saat ini Madhav dan Mahesh sibuk dengan pekerjaan lain. Imli dan tim bertemu dengan anak-anak. Sementara Harry mengawasi dari kejauhan, bersembunyi di balik pohon bersiap dengan pistol. Sebagai penembak amatiran yang baru pertama kali beraksi, Harry bingung ketika sang target, yaitu Imli, berada di kerumunan dikelilingi juru kamera. Sementara Jyoti memerintahkan untuk segera menembaknya. Saking paniknya, Harry menembak ke segala arah. Imli kaget melindungi anak-anak dengan bersembunyi di balik meja. Jyoti merasa gembira mendengar suara tembakan sambil menari bahagia merayakan. Mengira Imli tidak bisa melarikan diri sekarang. Narmada, Arpita, Gudia, dan Nila menyaksikan Jyoti menari. Sementara Harry merasa bersalah karena terpaksa menembak anak-anak atas perintah Jyoti. Di kantor, Aryan melihat Madhav dari kabinnya, mencoba menahan diri. Aryan masuk ke dalam ruangan Madhav, dan melihat Madhav sedang menatap foto dirinya dan Imli di ponsel. Madhav kaget ketika melihat Aryan berada di belakangnya. Kemudian Aryan meminta Madhav untuk mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi pada malam operasi penyamaran. Polisi tiba di lokasi, mengevakuasi anak-anak membawa kepada orang tua mereka. Imli berdiri dengan panik bersyukur bahwa dia dan bayinya baik-baik saja. Anak-anak memberitahu orang tua masing-masing bahwa Imli telah menyelamatkan hidup mereka. Imli mengatakan bahwa dia hanya melakukan tugasnya karena dia sendiri adalah seorang ibu. Sayang, Raghu kameramen Imli menyatakan. Rekaman kejadian penembakan kurang jelas. Imli bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan anak-anak, terutama anaknya, hidup dalam ketakutan. Inspektur memberitahu bahwa sepertinya peluru ditembakkan ke arahnya dan dia membutuhkan bantuannya untuk diinterogasi. Anak-anak memeluk Imli dan mengatakan bahwa dia adalah penyelamat bagi mereka. तुम सबको भी थैंक यू। Madhav marah dan kecewa ketika Aryan memecatnya dari pekerjaan tanpa alasan. Dia mencoba menelepon Imli tapi Aryan merampas dan membuang teleponnya. Kemudian memerintahkan keamanan untuk mengunci Madhav di sebuah ruangan sampai polisi datang. Madhav memohon pada Aryan bahwa dia tidak melakukan apa-apa dan memintanya menelepon Imli untuk mencari tahu kebenarannya. Aryan semakin marah mendengar Madhav menyebut nama Imli. Aryan semakin brutal menghajarnya. Untung Imli datang menghentikannya dan bertanya apa yang Aryan lakukan. Polisi datang untuk menangkap Madhav. Aryan menuduh Madhav telah memanfaatkan Imli dengan membiusnya. Imli mengatakan semua tuduhan itu tidak berdasar. Imli kemudian dengan pidatonya yang panjang menjelaskan kepada Aryan bahwa seorang wanita segera mengetahuinya ketika seorang pria memandangnya dengan buruk.